Halo friend, ketemu lagi di Movie In. Di video kali ini, Movie In akan nyeritain alur cerita film horor berjudul The Nun yang rilis pada 2018 lalu. Film prequel dari The Conjuring semesta ini bercerita tentang kematian seorang biarawati bernama Victoria di Biara Carta, Rumania pada 1952. Hal itu membuat para petinggi Vatikan geger. Pasalnya, kematian Suster Victoria dinilai misterius dengan kondisi mengenaskan. Kemudian, otoritas Vatikan mengutus Pastor Barke dengan suster muda bernama Irene untuk menyelidiki kasus kematian tersebut. Dalam perjalanan penyelidikannya, mereka mengalami serangkaian peristiwa menyeramkan di dalam biara tua yang letaknya di pedalaman desa terpencil Rumania itu. Gak hanya itu, Barke dan Irene juga menemukan sejumlah petunjuk bahwa biara Carta telah dihuni oleh kekuatan roh jahat. Ketahui, roh jahat tersebut adalah Valak dengan wujud hantu biarawati yang menyeramkan. Bagi kalian yang belum sempat nonton filmnya, berikut rangkumannya versi Movie In. Malam itu terlihat dua orang biarawati tengah berjalan menyusuri lorong dengan lampu penerangan seadanya. Mereka berdua menuju sebuah pintu bertuliskan Klinik Hiteo. Jika diterjemahkan artinya Tuhan berakhir di sini. Salah satu suster mencoba membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan, sementara seorang suster lainnya menunggu di depan pintu sambil melantunkan doa-doa. Lalu suster itu melarikan diri menuju sebuah ruangan. Tujuannya agar iblis tersebut tidak menguasai jiwanya. Tak berapa lama terlihat di belakangnya sosok roh jahat tengah mendekatinya. Hingga akhirnya suster itu pun melompat dari jendela biara dengan tali yang dikalungkan di lehernya. Pagi harinya, seorang pemuda menggunakan sebuah alat angkut sederhana terlihat membawa buah dan sayur-sayuran. Rupanya, pemuda itu sedang menuju biara. Di sana, dia melihat sejumlah burung gagak. Menyeramkannya, pemuda itu melihat sebuah mayat biarawati tergantung dengan kondisi mengenaskan. Cerita berlanjut di sebuah kota Vatikan. Seorang pria bernama Barke terlibat diskusi dengan petinggi Vatikan. Mereka membicarakan peristiwa kematian seorang biarawati di desa Biertan, pegunungan Rumania. Singkat cerita, para petinggi Vatikan tersebut mengutus Barke untuk melakukan penyelidikan kematian biarawati tersebut. Those are your travel documents and contact information on the man who discovered the nun. Para otoritas Vatikan itu juga mengatakan kalau Barke akan ditemani oleh calon biarawati dalam tugasnya. Cerita berlanjut di sebuah rumah sakit Vincent, London, Inggris. Terlihat seorang perempuan muda sedang asik bercanda gurau dengan muridnya. Tak berapa lama, seorang suster datang mendatanginya. I haven't even taken my vows yet. Oh, he's aware of that. He's waiting for you in the garden. Rupanya, dia adalah orang yang direkomendasikan Vatikan untuk menemani Barke. Pagi itu mereka tiba di desa Biertan, Rumania. Mereka langsung mendatangi rumah pemuda yang pernah menemukan mayat biarawati tewas mengenaskan itu. Pastor Barke memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan Theriault. Mr. Theriault? Namun, dia mengenalkan namanya adalah Frenchy. Call me Frenchy. Singkat cerita, Barke mengatakan maksud kedatangannya adalah terkait dengan penemuan mayat biarawati yang ditemukan pemuda itu. Pastor Barke meminta Frenchy untuk mengantarkannya ke biara Carta. Frenchy sempat menolak. Lalu, With all due respect, Father, Please. Frenchie. lucunya, Pastor Barke salah menaruh tas bawaan mereka di dalam truk. Now you travel by horse. Ternyata, perjalanan dilakukan dengan menaiki kuda Delman. Delman berhenti, kata Frenchy, kudanya bisa merasakan hal gaib sehingga membuatnya takut. Rumornya tempat ini adalah tempat terkutuk. We walk the rest of the way. Maybe you should get a new horse. No, it's not the horse, Father. It's what lies ahead. Mereka sampai di biara. Frenchy mengatakan dia menyimpan mayat biarawati itu di dalam ruangan pendingin. Mengejutkannya, mereka melihat mayat biarawati dengan posisi terduduk. Padahal menurut Frenchy, dia meninggalkan mayat tersebut dengan posisi berbaring. I should tell you one more thing, Father. What? Not like that, sitting up. Barke mendekati mayat tersebut untuk mengamatinya.
Kemudian dia mengambil sebuah kunci yang ada di tangan mayat biarawati itu. Barker mengatakan bahwa jenazah biarawati itu harus dimakamkan dengan layak. We should give her a proper burial. Setelah itu mereka berjalan menuju kastil. Barker melihat tali yang dipakai biarawati untuk melompat di atas kastil. Pastur itu juga memeriksa bercak darah yang ada di pelataran kastil. Anehnya, darah tersebut masih terlihat segar. Padahal, peristiwa kematian itu terjadi 1 minggu yang lalu. Di dalam kastil, Irene merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Kemudian, Barker mencoba berkomunikasi dengan orang yang mereka duga adalah suster kepala di kastil tersebut. Suster kepala tersebut menanyakan apa maksud kedatangan mereka di tempatnya. Barker menjelaskan bahwa dia adalah orang utusan Vatikan, yang ditugaskan untuk menyelidiki peristiwa kematian biarawati yang terjadi di kastil itu. Suster kepala tersebut menyarankan Barker dan Irene untuk beristirahat di penginapan biara. Sementara itu, Pastor Barker menyuruh Francie untuk kembali ke desanya sebelum hari semakin gelap. Francie berjalan pulang dengan membawa penerangan seadanya. Mengejutkannya, Francie melihat sosok misterius seorang biarawati dari kejauhan. Alih-alih untuk takut dan berlari, Francie malah mencoba mendekati sosok misterius tersebut. Dia kemudian dikejutkan kembali dengan sosok biarawati dengan membawa seutas tali tambang berjalan di depannya. Kemudian... Beruntungnya, lelaki jangkung itu tidak apa-apa. Dia mencabut salah satu salib yang ada di dekatnya, kemudian berlari menyelamatkan diri. Sementara itu di penginapan biara, Barker menceritakan pengalamannya di Perancis. Dia ditugaskan untuk menyelidiki anak yang mempunyai penglihatan. Singkat cerita, Barker mengatakan bahwa dia gagal dalam tugas tersebut, karena anak yang dia tolong tersebut meninggal dengan luka parah saat pengusiran iblis. Daniel sustained severe injuries during the exorcism, ones from which he could not recover. Cerita berlanjut. Anehnya, saat sedang tidur, Barker terbangun karena terganggu dengan suara radio kuno yang tiba-tiba menyala sendiri. Saat didekati, radio tersebut mati sendiri. Nggak hanya itu, Barker juga diganggu dengan kehadiran sosok misterius yang berjalan di dekatnya. Barker mengejarnya hingga keluar kastil. Kemudian... Sementara itu, Irene terbangun dari tidurnya. Dengan membawa penerangan seadanya, dia berjalan keluar dari kamarnya. Terlihat sosok bayangan menyerupai biarawati di belakangnya. Tanpa disengaja, Irene menemukan sebuah ruangan tempat ibadah kebaktian dilakukan. Irene melihat sosok bayangan hitam mendekatinya. Irene berlari keluar kastil. Dia mendengar teriakan minta tolong dari Pastor Barker. Dia berlari mencari sumber suara hingga ke area kuburan. Irene berhasil menemukan di mana Pastor Barker terkubur hidup-hidup. Kemudian dia coba menggalinya. Sementara di dalam peti mati, Barker diganggu makhluk halus. Irene berhasil menggali kuburan. Barker tertolong. Dia melihat buku di dalam kuburan itu. Pagi harinya, Irene dan Barker mendatangi tempat suster kepala. Irene tiba di ruangan tempat berdoa. Dia melihat seorang suster sedang melakukan ritual doa. Irene mencoba mendekati suster tersebut. Lalu ada seorang suster yang mencegah Irene menghentikan ritual doa. Suster tersebut bernama Oana. Oana mengatakan kalau ritual doa tidak boleh berhenti. Di tempat terpisah, Barker mencoba mempelajari buku-buku yang dia temukan di dalam kuburan. Dalam buku tersebut tertulis sebuah nama iblis yaitu Valak. Valak. The Marquis of Snakes. Sementara itu, Irene dan Oana terlibat percakapan. Irene menanyakan kepada Oana mengenai sejarah biara. Oana mengatakan biara dibangun oleh Dag di zaman kegelapan. Can you tell me about the history of this abbey? It was built by a duke in the Dark Ages. The Duke of St. Carta. He wrote countless texts on witchcraft and used him to open a gateway. Singkat cerita, dengan sebuah ritual Dag membuka gerbang neraka agar roh jahat bisa keluar. Tapi di saat bersamaan, gereja menyerbu kastil, kemudian menyegel gerbang itu dengan pusaka kuno. But the church stormed the castle, using an ancient relic. Sejak saat itu, para suster melakukan ritual doa secara terus-menerus dengan tujuan menahan keluarnya roh jahat, sampai suatu ketika ledakan bom merusak bagian lain di biara, sehingga menyebabkan keluarnya iblis jahat. Singkatnya, Oana mengatakan bahwa iblis tersebut berwujud biarawati.
Saat sedang mengamati peta kastil, Barke mendengar suara suster kepala biara. Kemudian Barke mendekatinya. Suster itu mengatakan kalau Irene sedang tersesat. It's too late, Father. Sister Irene is lost. Peristiwa mistis yang dialami Irene masih berlanjut. Saat itu wajahnya terlihat menyeramkan karena pengaruh iblis. Dia juga melihat penampakan hantu menyeramkan. Rupanya Irene bermimpi. Terbangun dari mimpi buruknya, dia melihat sosok misterius berpakaian serba hitam yang sedang melakukan aktivitas berdoa. Sister Oana? Dengan membawa sebatang lilin, Irene berjalan seorang diri menyusuli lorong biara. Dia tiba di depan pintu klinik Hideo. Pintu tersebut terbuka. Kemunculan iblis tersebut dibarengi dengan suasana sekitar yang mencekam. Oh God. Irene terjatuh ke tempat lain. Lalu, dia jadi buruan iblis tersebut. Seseorang menarik Irene. Dia adalah suster Oana. Oana mengarahkan Irene untuk menemuinya di ruangan doa.